Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang minggu lalu sudah disampaikan. Materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang penarikan akar pangkat. Ya. Nah, perhatikan bagian A. Untuk setiap X yang lebih besar dari 0, kemudian N bilangan genap, dan X itu sama dengan A pangkat N, maka berlaku sebagai berikut. Jika ada akar pangkat N dari X, ya, sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N, maka itu hasilnya adalah A. Ya. Dengan catatan bahwa N itu adalah bilangan genap. Contohnya begini. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2. Nah, kalau kita hitung, ini akan menjadi akar pangkat 2 dari berapa 3 pangkat 2? 9. Nah, maka akar pangkat 2 dari 9 itu adalah 3. Jadi artinya secara langsung tanpa kita melewati ini, fase ini, tanpa kita melewati fase ini, sebetulnya kalau menggunakan rumusan ini, ya, yang ini, maka akan diperoleh akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 itu adalah 3. Ya. Sekali lagi dengan catatan N-nya harus bilangan genap. Oke. Contoh lain. Seandainya ada akar pangkat 5, ini tanpa ditulis pun sebetulnya menunjukkan angka 2 ya. Kalau tidak ada angka di sini berarti ini angka akar pangkat 2. Dari 5 pangkat 2, maka ini hasilnya adalah 5. Nah, gitu. Kemudian yang B. Untuk setiap N bilangan ganjil dan X ternyata A pangkat N, maka berlaku sebagai berikut. Ini poinnya. Ini bisa seperti ini, seperti yang tadi yang di atas, ya, atau seperti ini, dan negatif pangkat negatifnya, ya. Ini hanya untuk bilangan N bilangan ganjil. Misal, ya, akar pangkat 3 lah. 3 pangkat 3, ini akar pangkat 3 ya. Maka ini jadi akar pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3. Berarti 27. Nah, akar pangkat 3 dari 27 itu adalah bilangan berapa yang jika dikalikan 3 kali hasilnya 27. 3 ya. Nah, ini untuk membuktikan ini. Sekarang yang ini. Kalau ternyata negatif, misalkan begini. Ini untuk bilangan ganjil ya. Yang lebih kecil, yang paling kecil itu negatif pangkat 3 kayaknya. Akar pangkat 3 dari min 2 misalkan. Min 2 pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 berapa min 2 pangkat 3? Min 2 kali min 2 4 kali min 2 min 8. Nah, akar pangkat 3 dari min 8 itu adalah min 2. Ini balik lagi, kalau ini ke sini, kalau ini tetap ke sini, gitu. Nah,
Berikutnya, bilangan berpangkat bilangan rasional. Nah, disebut dengan bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dijadikan bentuk pecahan A per B. Untuk X dan N bilangan real, ya bilangannya real, kemudian N itu lebih besar dari 0, berlaku sebagai berikut. X pangkat 1 per N merupakan akar pangkat dari X, akar pangkat N dari X, dan dapat dituliskan dengan X pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari X. Ya, contohnya begini. Misalkan ada sebuah bilangan berpangkat 2 pangkat setengah. Nah, kebetulan 2 ya, si 2. Berarti ini akan jadi akar pangkat 2, 2-nya yang ini ya, dari sini. Dari 2. Nah, atau begini. 8 pangkat 1 per 3. Maka ini akan menjadi akar pangkat 3 dari 8. Berapa akar pangkat 3 dari 8 teh? 2. Nah, gitu. Ya. Atau contoh lain, 16 pangkat 1 per 4. Ini jadi akar pangkat 4 dari 16. Hasilnya 2. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk X, M, dan N. Ada M juga sekarang. Bilangan real dan N itu lebih besar dari 0. Maka berlaku X pangkat M per N sama dengan X pangkat M dipangkatkan 1 per N. Atau dengan kata lain bisa jadi akar pangkat N dari X pangkat M. Misal, ada sebuah bilangan, katakanlah 8 pangkat 2 per 3. Nah, ini menjadi akar pangkat 3 ya, dari 8 pangkat 2. Ya, kalau kita merujuk pada ini. Atau bisa saja kalau kita merujuk ke sini, ke rumusan ini, bahwa 8 pangkat 2 per 3 itu bisa menjadi 8 pangkat 2 dipangkatkan 1 per 3. Ya. Atau bisa juga dengan menggunakan 8 pangkat 1 per 3 dipangkatkan 2. Nah, ingat bahwa 8 pangkat 1 per 3 itu ini ya, sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Kemudian dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Dipangkatkan lagi 2. Jadi hasilnya adalah 4. Gitu. Nah, silahkan lakukan screenshot dulu. Nah, ini contoh soal. 2 pangkat 3 per 4 itu akan sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Sama juga dengan akar pangkat 4 dari 8. Jadi 2 pangkat 3-nya berubah menjadi 8. Kemudian ini juga sama.
Oke, kita lanjutkan yang tadi. Nah, 3 sekarang. 3 pangkat 5 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu kita ubah menjadi 243. Ini juga sama kondisinya seperti itu. Ya, bahwa akar ini dibalik. Akar pangkat 6 dari 128 kita ubah dulu 128 itu dengan 2 pangkat 7. Sehingga ini menjadi 2 pangkat 7 per 6. Begitupun dengan ini. Ya. Nah, berikutnya untuk sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bilangan rasional. Sebetulnya ini sudah dibahas kemarin sedikit-sedikit. Bahwa jika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya pangkat itu ditambahkan. Ini kuncinya, ya. Kemudian kalau dibagi A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Ini. Berikutnya jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya jadi dikalikan. Kemudian ini ketika ada A pangkat M dikali dengan B pangkat M, ini bilangan pokoknya beda, pangkatnya sama. Maka rumusnya akan seperti ini. Contohnya begini. Kalau ada 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3, maka sebetulnya ini sama dengan 2 kali 3, ya, dipangkatkan 3. Jadi 6 pangkat 3 gitu. Ya. Ini pun sama. Ini dibagi, berarti bisa jadi A per B. Bentar. Nah, ini bisa jadi A per B dipangkatkan dengan M. Gitu. Ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.